أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 32 sampai ayat 34. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini ibu-ibu dari PLKI Surabaya bisa hadir kembali untuk melanjutkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya, keluarga besar kita, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Doa-doa terbaik kita untuknya, mudah-mudahan panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa kita untuk ayahanda dan juga kepada bapak ibu guru kita, kawan-kawan kita, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Doa kita senantiasa, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Anfal ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang mukmin tentang suatu peristiwa di mana orang-orang kafir Quraisy menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bahwa apabila benar Al-Quran yang disebarluaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dikatakan oleh Nabi dan dijadikan dasar agamanya, maka orang-orang Quraisy meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan bukti sebagai penguat perkataannya itu. Mereka meminta agar diturunkan hujan batu dari langit atau diberi siksaan yang pedih kepada mereka. Ini loh Bu, kalau orang itu sudah jahil ya Bu, orang itu kalau bodoh ya nggak mikir ya, takabur ya, nolak kebenaran, meremehkan Nabi, meremehkan Gusti Allah ya. Jadi orang itu kalau sudah akalnya sudah miring itu repot Bu. Wong minta hujan kok malah njaluk hujan batu loh Bu. Kira-kira itu loh kepalanya kalau kena hujan batu apa gak penyok kabeh to Bu. Terus rumahnya itu terus gimana, gentengnya, mobilnya, kok enggak dipikir gitu loh Bu, nantangnya. Akhirnya apa Bu? Ya betul Bu, dikabulkan Bu ya. Jadi hujan batu, dihujani batu, akhirnya mati semuanya Bu ya. Ada yang disambar petir, ada yang dihujani batu, ada yang ditimbun dalam tanah ya, ada yang dibawa angin topan, ada yang disambar petir, dan masih banyak yang lain ya Bu. Jadi kisah-kisah umat terdahulu itu untuk menjadi apa Bu? Pelajaran umat sekarang, jangan neko-neko.
Ojo macem-macem, namanya menungso iki. Kita ini adalah hamba. Ya Bu, kita ini dulu lemah dikasih kekuatan. Dulu kita ini bodoh dikasih ilmu. Dulu fakir dikasih harta benda. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, cintailah para nabi, cintailah pusaka nabi, ya, termasuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hormatilah orang-orang yang beriman, jangan malah macem-macem, ya. Itu loh Bu. Jadi makanya kita berlindung Bu dari kekufuran ya Bu, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan itu bisa menyebabkan turunnya siksa dan adab dari Allah. Makanya harus diberhentikan dengan cara apa Bu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemakrufan itu harus diperbanyak, ya, konten-konten yang ma'ruf itu harus diperbanyak supaya umat ini bisa mendapatkan mendengarkan firman-firman suci ini, sehingga kehidupan mereka akan damai karena mengikuti firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Jadi oleh karena itu mari kita bertafakoh fiddin Bu, bertafakoh fiddin yaitu memperkokoh agama kita supaya Islam kita, iman kita, ihsan kita menjadi kokoh ya Bu. Kalau menjadi kokoh, otomatis umat akan menjadi umat yang terbaik, bukan umat yang kumat, terburuk, komat, kamit, ujung-ujungnya malah ngaku dadi Tuhan. Dan ngono ku lho. Aneh-aneh ya. Komat, kamit, akhirnya piye aduh wis diwai ujian, dikasih adab, dikasih siksaan ya cek gak ngerti, gak tobat-tobat, kok nak wis dijabut nyawane nazak lagek melek. Ternyata siksa kubur itu ada, ternyata akhirat itu ada, bengok jaluk balik ning donya, tolong sapa sing pinulungi. Ya, makanya kita harus mau mengkaji ya. Di dalam ayat ini terdapat satu isyarat. Sebenarnya orang-orang kafir Quraisy tidak akan mau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, meskipun apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar-benar ayat-ayat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan bahwa mereka lebih menyukai kehancuran daripada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mereka meminta kepada Allah agar dihujani batu dari langit atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Ngene iki lho Bu. Makanya para nabi dan para rasul itu susah kalau melihat umatnya itu. Karena umat itu bagaimanapun juga pasti yang namanya nabi dan rasul itu cinta ya Bu kepada umatnya ya Bu. Ndelok umatnya disiksa ngono ya ngesakno ya Bu. Minta tolong Bu Rinda, surat 9 Bu Rinda. Surat At-Taubah ya ayat 128. Surat At-Taubah surat 9 ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Luar biasa ya Bu, Nabi kita itu ya Bu.
agar umatnya semuanya masuk ke dalam surga semuanya. Didoakan yang masih hidup itu loh Bu, yang masih hidup itu didoakan supaya ya yang hatinya mati bisa hidup dengan cara membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang sakit hatinya didoakan supaya sembuh, supaya tidak bohong, supaya tidak ingkar janji, supaya tidak berkhianat. Didoakan terus yang namanya nabi dan rasul itu, termasuk para ulama, termasuk para habaib, termasuk orang-orang yang beriman takwa itu doanya begitu Bu. Jadi orang-orang yang masih hidup itu didoakan begitu. Tapi kalau dia sudah mati gak iso ketulung Bu. Nek wis mati gak iso ketulung. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan dia bisa hidup hatinya, tapi harus masuk ke dalam Islam. Coba 129-nya Bu Farida. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Ya, jadi kalau umatnya sudah mentok minta diturunkan hujan, minta didatangkan siksaan yang pedih, ya para nabi dan rasul ya akhirnya pasrah sama Gusti Allah. Ya, jadi seperti itu. Itu kisah-kisah itu luar biasa Bu, bermanfaat. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran ini menempati yang paling banyak ya Bu. Ya, ada apa dulu? Ada tentang apa kajian Al-Quran ini? Ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada muamalah, ada tentang ilmu-ilmu, terus tentang kisah-kisah. Ya, kisah-kisahnya ini asli, ya, tidak dibuat-buat. Makanya umat sekarang ini harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak hakotilawati, banyak-banyak hakotukoti, banyak-banyak hakojiyadi, sehingga umat ini akan terarah perjalanannya ya. Ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kaum muslimin bagaimana sikap mereka menghadapi tindakan kaum musyrikin itu. Allah menyuruh kaum muslimin agar membiarkan sikap mereka karena ia tidak akan memenuhi permintaan mereka. Karena permintaan itu tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai pula dengan sifat-sifat Allah yang sangat bijaksana dan maha pengasih. Allah tidak akan mengadab mereka di dunia sebab Nabi diutus untuk memberikan petunjuk kepada mereka untuk menginsafkan mereka dari kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kesyirikan hingga mereka menunjukkan penyesalan atas perbuatan mereka. Loh Bu, jadi orang-orang yang kufur ya Bu, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, kalau dia mau bertaubat ya Bu, kalau dia mau masuk Islam ya jadi hamba Allah yang solih-solihah ya Bu. Jadi asalkan dia masih apa Bu, masih hidup. Tapi kalau sudah mati gak iso Bu. Ya, gak bisa, tiada maaf kalau sudah mati. Kalau sudah sekarat, ya kaya Mbah Un lho Bu, wis sekarat baru tekrek ape syahadat. Ya ditekek sama Israel akhirnya. Ape menipu malaikat, ape menipu Allah. Nah,
Ya, naudzubillah ya Bu. Tadi Nabi diutus sebagai rahmat bukan sebagai bencana. Allah tidak akan mengadab mereka selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berada di antara mereka. Allah baru mengadab mereka setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Loh Bu, jadi begitu. Betapa ya senangnya ya kalau kita membaca kisah-kisah ini ya. Ada sahabat Ansor ya Bu, ada sahabat Muhajirin yang senantiasa hidupnya berdampingan sama Rasulullah, bertemu sama Rasulullah ya Bu, berjuang bersama Rasulullah, berhaqqa tilawati bersama Rasulullah, berhaqqa tuqatih bersama Rasulullah, berhaqqa jihadi bersama Rasulullah. Sekarang semuanya ini menjadi apa Bu? Kisah-kisah teladan umat Islam. Lah kita ini yang tidak bertemu, tapi Rasulullah sudah memberikan pusaka ini, diberikan kepada kita ya Bu. Al-Quran dan As-Sunnah ini loh kisahnya, ini loh cerita-cerita itu, sehingga kita sekarang bisa membaca. Nah, kalau zaman sekarang ini umat mau melakukan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beserta para sahabatnya, ya Allah akan melindungi kita ya Bu. Kita bersama Rasulullah, tapi secara apa Bu? Hakikatnya, ajarannya ya Bu. Ya Bu, ajarannya ya. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak akan menurunkan siksa kepada mereka apabila mereka mau menghentikan keingkaran dan mau bertaubat, yaitu mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mereka mau memeluk agama Islam. Minta tolong Bu, Al-Baqarah 207 Bu. Bu Firma. Iya. 207. Ya Al-Baqarah Bu. Al-Baqarah 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya itu tadi sahabat-sahabat Ansor tadi ya Bu. Sahabat-sahabat Muhajirin itu orangnya seperti itu Bu. Yang 207 itu Bu. Ya. Jadi dia punya apa namanya? Ikhlas. Keikhlasan ya Bu. Jadi keikhlasan itu bisa menyuburkan yang namanya Islam, iman, ihsan. Terus 208-nya Bu Desya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Baik, jadi itu jalannya supaya tidak diadab oleh Allah, maka harus masuk ke dalam Islam dengan keseluruhan. 34 terakhir Bu, sesudah itu Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menurunkan adab kepada mereka meskipun mereka sudah pantas diberi adab lantaran mereka telah menghalang-halangi orang-orang mukmin masuki Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji. Adab tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berada di antara mereka dan masih ada orang mukmin yang memohon ampun kepada Allah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak berhak menguasai Baitullah dan daerah-daerah haram karena mereka telah berbuat syirik dan telah melakukan berbagai kerusakan di daerah itu. Akan tetapi yang sebenarnya berhak menguasai Baitullah
Dan daerah-daerah haram itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang menghormati Baitullah sebagai tempat suci dan peribadatan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para pengikut-pengikutnya. Allah menegaskan bahwa kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa mereka tidak berhak menguasai Baitullah dan daerah-daerah haram karena mereka bukanlah penolong-penolong agama Allah, dan yang berhak menguasai Baitullah itu hanyalah orang-orang yang beriman dan takwa, ya Bu. Jadi karena yang tadi Bu, orang-orang yang kufur, ya Bu, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik itu najis Bu. Ya Bu, yang namanya najis itu apa Bu? Kotor ya Bu, kotor, makanya tidak boleh dekat-dekat dengan tempat suci. Jadi kalau ada orang ya mendekati tempat suci tapi hatinya kotor, ya nyuwun sewu, pasti tidak terjadi perdamaian, tapi ujung-ujungnya malah apa Bu? Pertikaian, ya Bu. Bukan membangun, tapi apa? Tapi apa Bu? Gencatan senjata, kalau Bu. Bukan membangun, tapi malah menghancurkan, menghancurkan peradaban itu. Makanya ya ada yang membangun, ya Bu. ya Bu. Jadi ada yang membangun, marengono ada yang merobohkan, ya ngono iku. Jadi bangunan-bangunan di akhir zaman nanti tinggal bangunannya saja, tidak ada kedamaian di dalamnya. Al-Quran pun nanti tinggal tulisannya, kemudian umat Islam juga tinggal namanya. Akhirnya ya nyuwun sewu, umat akhirnya peteng dedet ya Bu. Akhirnya ya repot, namanya peteng ya Bu. Peteng itu buta ya Bu. Iya Bu. Buta ya Bu. Gelap gulita kaya iki lho. Nek A mbek A iki ketok iki. Iki ireng-ireng iki tapi tulisannya putih-putih iki. Aku mau yo. Yo. Coba Bu, minta tolong Bu, surat 20 Bu, ayat 124 Bu. Itu nanti dibangkitkan Bu, ya dalam keadaan buta nanti ya. Kalau 124 ya. Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus 125. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Terus 126. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Terus Ya. Ayat 127, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. akhirnya apa Bu? Akhirnya dibangkitkan nanti dari kubur itu Dalam ruh keadaan buta. buta, maringono rupane koyok kopi.
Raine kaya kopi, ya, mari ngono kepala kayak anjing, ya. Kayak sapi, ya. Coba lihat Bu, surat ketiga tadi yang dibaca jenengan tadi, 106 Bu. Ali Imran surat ketiga ayat 106. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Loh, dadi ireng to. Ireng kaya budeng. Murem bisa ireng. Bilang mindali Allah. Sapa sing ape nu sapa sing penuntun ra ngurusi. Ambune badhek pisane. Sapa sing gelem? Terus Bu, 107-nya Bu. 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ya Bu, apa yang kita lakukan selama ini ya Bu, termasuk hako tilawatih kita ini Bu ya, hako tukotih kita dan hako jihadi kita ini, kita sebagai saksi ya Bu, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh tardohu ya Bu. Ya, saya tak doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.